Star News, jendela informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua di program News, sajian berita aktual seputar Bumi Kordang 9 dan Mandailing Natal. Sahabat Start News, kita mulai berita pertama. Pembagian atau penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai hasil musyawarah desa atau Busdes. Meski pembagian BLT sesuai musyawarah desa, Kepala Desa Mompang Julu mengundurkan diri. Pembagian atau penyaluran bantuan langsung tunai BLT dana desa kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai hasil musyawarah desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Mompang Julu, Henry Hasibuan, didampingi aparat desa kepada wartawan Senin 29 Juni kemarin menanggapi protes warga. Henry menjelaskan, sebelum bantuan langsung tunai dana desa tersebut dibagikan kepada masyarakat, terlebih dahulu dilakukan rapat musyawarah desa yang dihadiri BPD, tokoh masyarakat, dan alim ulama. Dari musyawarah desa tersebut menghasilkan keputusan 873 KK penerima BLT dana desa dari sebelumnya 97 orang. Anggaran dana desa Mompang Julu hanya bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp174.600.000. Henry akhirnya menyatakan mengundurkan diri usai protes warga berakhir ricuh dan terjadi bentrok dengan pihak kepolisian. Surat pengunduran diri itu dibacakan oleh Camat Panjabungan Utara Rido Pahlevi di hadapan masyarakat Selasa 30 Juni dini hari. Selain pengunduran diri kepala desa, masyarakat juga meminta agar kericuhan yang terjadi tidak diperpanjang oleh pihak kepolisian. Blokade jalan akhirnya dibuka sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat setelah melewati mediasi alot beberapa jam sebelumnya. Saya Mahputra melaporkan untuk Start News Channel. Sebelum kita ke berita berikutnya, KPU Madinah laksanakan Bintek PPS, kita ke pariwara berikut ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Perhubungan menghimbau: 1. Diharapkan kepada masyarakat Mandailing Natal agar tidak melakukan perjalanan apabila tidak teramat penting. Yang kedua, diharapkan kepada perusahaan angkutan untuk menambah data atau membuat manifest tiket tentang arah tujuan keberangkatan. 3. Selalu menjaga kebersihan. 4. Selalu menjaga diri dan memakai alat pelindung virus seperti masker, sarung tangan, dan lain-lain. 5. Selalu menjaga kesehatan dan menyiapkan cairan disinfektan dan alat pendeteksi suhu tubuh. 6. Melaksanakan sosialisasi terhadap penumpang yang akan melaksanakan perjalanan. 7. Menginformasikan sesegera mungkin apabila menjumpai masyarakat ataupun penumpang yang mengidap ataupun tercemar virus corona. Demikian himbauan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, Hendra Edi Saputra, APMM. Dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Adeva Transport Lembah Sidoardoa Tour and Travel hadir menemani perjalanan Anda melayani trek Panjabungan, Medan, Bukit Tinggi, Padang, dan pemesanan tiket pesawat. Kunjungi kami segera di
di Jalan William Iskandar, samping Bank Sumut Panyabungan, atau pemesanan tiket dapat dilakukan dengan menghubungi nomor 0822 7742 7414 atau di nomor WA 0812 6970 0722. Adepa Transport Lembah Sidoardoar, Tour and Travel, nyaman, aman, dan amanah. Terima kasih, Anda masih di Start News. Semua layak jadi berita, jendela informasi Anda. Kita ke berita selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Mandeling Natal melaksanakan bimbingan teknis atau BINTEK terhadap panitia pemungutan suara atau PPS se-Kabupaten Mandeling Natal. BINTEK ini dilaksanakan selama 2 hari pada Senin dan Selasa 29 hingga 30 Juni bertempat di kecamatan masing-masing di wilayah Mandeling Natal. Bapak Yasir Nasution. KPU Madinah laksanakan bimbingan teknis PPS. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mandeling Natal melaksanakan bimbingan teknis terhadap panitia pemungutan suara se-Kabupaten Mandeling Natal. Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 2 hari, Senin, Selasa 29 sampai 30 Juni 2020 bertempat di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Mandeling Natal. Bimbingan teknis ini dilaksanakan untuk menjelaskan fungsi dan tugas pokok PPS dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Selain itu, agar panitia pemungutan suara mengetahui ruang lingkup dan kode etik terkait menjaga integritas pelaksanaan pemilu tahun 2020 ini. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandeling Natal Muhammad Yasin Nasution kepada Start News mengatakan, bimbingan teknis untuk panitia pemungutan suara se-Kabupaten Mandeling Natal ini merupakan bimbingan teknis awal. Seyogianya BIMTEK ini dilaksanakan akhir Maret 2020, namun karena ada wabah virus corona maka tahapan pilkada ditunda. Dikatakannya, tujuan bimbingan teknis ini untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu. Begitu juga dengan ruang lingkup kode etik terkait menjaga integritas pelaksanaan pemilu. Kita memang sedang melaksanakan BIMTEK atau bimbingan teknis. Bimbingan teknis terhadap seluruh anggota PPS Kabupaten Mandeling Natal. Jadi BIMTEK ini tujuannya, ini sebenarnya BIMTEK awal masih. Seyogianya BIMTEK ini dilaksanakan di bulan akhir Maret kalau saya tidak silap. Tapi karena ada wabah COVID Corona terpaksa tahapan pilkada kita tunda dulu. Kan harapannya setelah di BIMTEK bisa menghasilkan PPS, anggota PPS yang berkualitas dan berintegritas. Nah, BIMTEK ini sendiri kita laksanakan selama 2 hari sehari ini dan besok kita bagi menjadi 5 zona. Ke depan ini seperti yang disampaikan di awal, BIMTEK ini adalah masih umum dengan tugas pokok dan fungsi. Masih belum semua kita sampaikan rigid. Yang kita sampaikan tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup. Nanti kalau misalnya nanti ke depan yang paling dekat agenda kita adalah pendataan pemilih. Atau apa yang sering kita sebut dengan coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, ini nanti ada lagi BIMTEK-nya tersendiri. Setiap tahapan nanti ada mendekati hari H, pemungutan dan penghitungan suara, mungkin ada lagi BIMTEK tentang pemungutan dan penghitungan suara. Jadi harapannya ke depan, PPS ini jangan berpuas diri, jangan anggap bahwa BIMTEK ini baru cuma sampai di sini. Jangan dianggap bahwa tugas pokok fungsi PPS ini sudah kita jelaskan sedetail mungkin saat ini. Masih ada lagi aturan-aturan teknis lain yang mungkin belum sempat atau belum waktunya kita sampaikan. Jadi, dengan bimbingan teknis diharapkan bisa menghasilkan panitia pemungutan suara yang berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam 2 hari dengan 5 zona. Bimbingan teknis yang dilakukan ini hanya bersifat umum, belum semuanya dilaksanakan. Paling dekat nanti agenda KPU adalah pendataan pemilih. Jadi setiap tahapan itu ada bimbingan teknis dengan tujuan kesuksesan pelaksanaan pemilu. Sedangkan Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan Kota Nopan, Zulfahmi, di sela-sela bimbingan teknis panitia pemungutan suara mengatakan, untuk Kecamatan Kota Nopan, jumlah anggota panitia pemungutan suara yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 183 orang. Bimbingan teknis dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol COVID-19 peserta dibagi menjadi 2 sesi. Selama pelaksanaan bimbingan teknis, acara berlangsung baik dan lancar. Hadir dalam bimbingan teknis ini, Camat Kota Nopan Khalilullah Esos, Ketua PPK Kota Nopan Zulfahmi,
anggota PPK Kota Nopan, Julham Riyadi Lubis, Ahmad Surdi, Ahmad Syawal Tamimi, dan Sulpiadi. Sedangkan dari Panitia Pengawas Kecamatan Kota Nopan hadir Muhammad Asnawi Nasution dan Julo Paldi. Lokotusda melaporkan untuk Start News Channel. Terima kasih Anda telah bersama kami menyimak berita aktual seputar Bumi Kordang 9 dan Mandeling Natal, Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.